Ibu ingin mengkhotbahkan mengenai tanda-tanda akhir zaman. Kita tahu tanda-tanda akhir zaman, orang akan menjadi hamba uang, mencintai diri sendiri, egois, tidak tahu berterima kasih, tidak taat pada orang tua, dan tidak peduli sama agama. Dan ini sudah saya rasakan, saya benar-benar merasakan, sampai saya takut sendiri. Karena apa? Sudah seharusnya saya harus mengkhotbahkan mengenai sinyal-sinyal ini. Kalau kita mendapati sinyal ini di dalam hidup kita, yuk kita koreksi diri. Kok ada sinyal-sinyal seperti kemunduran rohani. Ayo kita koreksi diri supaya tadi ceritanya jangan sampai kita ditolak. Pada saat Tuhan menjemput di awan-awan, loh kok enggak diangkat. Tuhan, aku sudah ke gereja loh, aku dengarkan firman-Mu loh, kok aku enggak ikut, apa salahku? Apa salahku ya? Bukan salah ibuku gitu ya. Ya, jadi kita tahu bahwa sinyal-sinyal apa yang membuat kita tuh mundur secara kemunduran iman tapi tidak kita sadari. Karena yang namanya sudah ikut, habis ini saya akan khotbah mengenai penyesatan. Karena untuk mencapai orang disesatkan itu mundur imannya dulu. Kalau imanmu teguh tidak mundur, kamu rajin berdoa, kamu rajin mendengar firman, kamu rajin baca Alkitab, kamu mencari hal-hal tentang Tuhan, kamu selidiki firman dan kamu terus menjalin hubungan dengan Tuhan, setiap saat kamu tidak akan disesatkan. Karena pada saat orang lain, guru-guru palsu khotbah, ini enggak benar, ini enggak benar, ini salah khotbahnya salah, ini gini. Kenapa? Ada di firman ini. Ada di firman ini mengatakan nih, khotbah pendeta itu salah. Kamu ikuti enggak pendeta yang salah? Tidak kan? Karena kamu sudah memahami firman itu sendiri. Tapi kalau kamu enggak ngerti firman sama sekali, pendeta mau ngomong Pak, oh iya pendeta itu ngomong ini, pendeta A ngomong ini, pendeta B ngomong ini, pendeta C ngomong ini. Nah, padahal background pendeta itu beda-beda. Ada background pendeta yang backgroundnya broken home, ada pendeta yang sukanya kawin cerai. Ngomongnya beda enggak? Oh, perceraian boleh, betul enggak? Untuk justify itu untuk membenarkan dirinya, ya benar enggak? Untuk membenarkan, ada pendeta yang isinya kawin cerai, yang sudah kawin cerai mungkin yang sekarang tinggal bersama dia istri kedua atau istri ketiga misalnya. Saya hanya kasih misalnya. Dan kalau cerai enggak apa-apa, kalau cerai enggak apa-apa. Untuk justify membenarkan dirinya. Jadi kita tidak boleh percaya sembarang pendeta berbicara kalau itu bukan dari mana? Firman. Motivasi tidak boleh diberikan di dalam gereja. Jadi saya bilang, khotbah motivasi tidak boleh diberikan di dalam gereja. Karena motivasi dari siapa? Manusia. Bukan pendapat manusia yang bisa mengajar orang. Tetapi harus pendapat daripada Tuhan sendiri yang menjadi pencipta manusia dan segala isinya. Makanya kalau pendeta di dalam gereja khotbah motivasi, menurut ini, belum tentu menurut itunya masuk surga. Betul? Menurut ini. Begitu dilihat, begitu sampai ke surga nanti misalnya, loh kok gak ada lihat tadi kemarin pendetaku ngomong menurut ini gini-gini. Orangnya gak di surga, di neraka. Rugi itu kamu yang mendengar, betul? Tetapi kita harus menurut apa kata Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang pemilik surga. Betul? Ya. Jadi kenapa saya rindu khotbah ini khotbah nanti akan banyak. Karena saya di sini saya ngajar ya, bukan khotbah ya. Saya akan mengajar bagaimana orang bisa mengalami penurunan iman. Penurunan iman tidak langsung terjadi tersesat, tidak. Penurunan iman tuh sedikit bergeser. Bergeser. Lama-lama jauh sama Tuhan dan untuk kembali susah. Kalau udah jauh untuk kembali itu susah. Jadi yang namanya penurunan namanya penyesat menjadi tersesat. Tersesat itu larinya pergeserannya tidak cepat tapi sedikit.
pelan-pelan sehingga kamu tidak terasa kamu udah terlalu jauh sama Tuhan. Dan untuk kembali berat, susah. Sampai kalau masih ada waktu, Tuhan akan keras hidupmu. Keras itu apa? Dihancurkan sampai titik zero. Tapi kalau tidak ada waktu, kalau jam pasir ini sudah berhenti, di mana akhir hidupmu saat jam pasir berhenti. Saat Tuhan enough, aku mau datang enough. Posisimu di mana saat itu? Kalau posisimu saat itu masih dalam dosa, ya wes, terlambat sudah. Tapi kalau saat Tuhan datang, posisimu masih ditarik Tuhan, kamu selamat. Tapi kalau pada saat Tuhan datang, yang membatasi kita dari grace anugerah adalah time, waktu. Waktunya Tuhan kapan? Pada saat Tuhan waktunya enough untuk seluruh umat manusia. Sudah grace-ku penuh, sudah kasih karuniaku cukup bagimu. Udah aku selesai. Saat dia bilang ngomong selesai, kita lagi di posisi mana? Kita lagi di posisi tersesat atau kita lagi posisi mendekat sama Tuhan? Jadi kita tidak tahu waktu dan kapan. Ingat 5 gadis pandai, 5 gadis bodoh. Saat Tuhan datang yang satu sudah padam. Dua-dua 10 gadis sama-sama orang Kristen. 10 gadis sama-sama punya Roh Kudus. Tetapi karena mereka menunggu Tuhan tidak datang-datang, sibuk dengan dunia ini, akhirnya pelita mereka padam. Saat Tuhan datang padam, ditolak enggak? Tolak. Meskipun kamu punya Roh Kudus, meskipun dulu kamu pengerja aktif, meskipun kamu ke gereja aktif, pada saat Tuhan datang, didapati rohmu padam, kamu juga ditolak. Ya, jadi kita harus terus ingatkan rohani kita supaya rohani kita jangan suam-suam kuku, jangan mulai menjauh daripada Tuhan, tapi makin mendekat sama Tuhan. Ya. Yuk kita belajar. Backsliding itu adalah kemunduran. Backsliding itu adalah kemunduran rohani, tetapi tetap di gereja. Mereka di gereja iya, tapi hatinya tidak terpaut kepada Tuhan, hatinya tidak percaya pada kuasa Tuhan. Itu adalah kemunduran rohani. Bukannya banyak orang di gereja, ke gereja hanya sebagai rutinitas, ke gereja hanya sebagai punya teman komunitas, ke gereja punya tujuan untuk jualan, ke gereja untuk tujuan ketemu teman, ke gereja untuk tujuan komunitas, tapi sesungguhnya dalam hatinya tidak percaya pada kuasa Tuhan. Itu namanya kemunduran rohani. Kita harus mulai belajar bagaimana kita mengaktifkan Roh Kudus yang sudah di dalam hati kita, sehingga kita makin berapi-api sama Tuhan, makin terus mencari hadirat Tuhan, sehingga hidup kita akan dituntun oleh Roh Kudus, tidak lagi dituntun oleh dunia. Ya, yuk kita mulai. Kemunduran iman. Menurut Alkitab, kemunduran iman pada dasarnya adalah berpaling dari Tuhan Yesus atau dari kebenaran, kembali ke kehidupan duniawi serta dosa yang pernah ditinggalkan. Kita dibaptis ya. Oh, dulu dosaku kayak gini-gini, kita dibaptis Tuhan. Tapi kemudian kita ikut pendalaman Alkitab, ke gereja, kemudian habis itu kita mulai malas ke gereja, mulai enggak dengerin, kita balik lagi ke dosa yang lama sebelum dibaptis. Itu adalah namanya kemunduran rohani. Singkatnya, kemunduran iman adalah meninggalkan jalan kebenaran yang telah dijanjikan untuk ditegakkan. Oke, saat kamu menerima Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau ikut kehendak-Mu, aku mau sungguh-sungguh menuruti Tuhan, hidup di jalan-jalan Tuhan. Waktu itu kita berjanji, Tuhan sebagai penguasa tunggal hidup kita, waktu kita dibaptis. Tapi kemudian kita kembali kepada pola hidup kita, kemauan kita, kesenangan-kesenangan kita, kesenangan-kesenangan duniawi yang bertolak belakang dengan Tuhan, kita kembali lagi. Itu adalah namanya kemunduran iman. Perlu diingat, kemunduran iman bermula dalam hati orang dan baru kemudian dimanifestasi secara lahiriah dalam bentuk kesombongan. Kembalinya seseorang kepada dosa, kecintaan terhadap dunia dan hal-hal lain.
Padahal Tuhan bilang kalau engkau mengasihi orang lebih daripada aku, engkau tidak layak. Kalau engkau mengasihi dunia ini, engkau tidak layak sama aku. Engkau tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Dunia atau Tuhan, uang atau Tuhan. Anakmu laki-laki, saudaramu, istrimu, kalau engkau prioritaskan lebih daripada Tuhan, engkau tidak layak untuk Tuhan. Itu sudah kemunduran rohani. Saat kita memutuskan untuk mengikut Yesus, kita harus mulai untuk memikul salib dan menyalipkan kedagingan kita. Pikul salib mengikut Yesus bukan di zona nyaman, bukan di comfort zone. Mengikut Yesus adalah rela menyalipkan kedagingan kita dan memprioritaskan dia. Menyalipkan kedagingan kita dan pikul salib, menderita demi nama Yesus. Sekalipun kita tidak diterima di orang-orang dunia, kita tidak peduli, kita tidak butuh penerimaan dunia, tapi kita hanya butuh diterima oleh Tuhan. Itu namanya kita pikul salib dan mengikut Yesus dan menyalipkan daging. Kalau kamu belum siap melakukan menyalipkan daging, mengikut Yesus dan memikul salib, menderita bagi Tuhan, sorry, sekalipun kita mau ke gereja, tidak akan bisa diterima oleh Tuhan. Karena Tuhan bilang jalan menuju kebinasaan itu lebar, tapi sempit jalan menuju ke surga. Jadi barang siapa hendak menjadi muridku, dia harus rela menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku, kata Tuhan. Ya, jadi kita lihat. Jadi pemunduran rohani itu adalah kembali dari jalan lama dan stop tidak percaya. Mulai tidak percaya lagi kepada kuasa Tuhan. Jadi mengambil cara-cara dunia. Pada saat kita masalah, ada masalah kita kemana? Kalau saat kita ada masalah, kita lari ke teman, kita lari ke orang lain. Itu tanda kita tidak percaya pada Tuhan. Tapi pada saat ada masalah, nomor satu orang yang kita lari, kita berdoa kepada Tuhan, itu tanda kita masih percaya pada Tuhan. Hidup kita, iman kita masih ada. Tapi pada saat kita ada masalah, kita cari ke orang-orang lain, itu tanda kita sudah stop untuk percaya sama Tuhan. Hati-hati iman kita, ya. Kita harus belajar, jangan sampai dunia ini mendistract itu mengganggu kita, ya. Kita lihat bahwa ada kenikmatan, ada kekayaan, sehingga fokus kita tidak lagi kepada Tuhan, tetapi pada mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tuhan bilang percuma kalau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya kalau nyawamu binasa. Kalau hari ini ada perang nuklir sampai ke Indonesia, buat apa hartamu kalau hari ini kamu mati? Ya, jadi ingat kita harus fokus yang kekekalan, ya. Jadi comfort, jadi kenyamanan, alasan-alasan harus kita tinggalkan, diganti oleh ketaatan kepada Tuhan dan penundukan diri kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Susah loh, orang untuk tunduk itu susah. Saya lihat susah untuk penundukan diri dan taat kepada perintah Tuhan susah. Saya tadi percaya banyak, orang yang percaya Tuhan banyak, tetapi ketaatan dan penundukan pada firman itu sangat susah. Hanya beberapa saja yang bisa. Tetapi kita mau jadi orang yang beberapa, ya, yang mau tunduk dan taat pada perintahnya. Yuk lanjut. Kita belajar. Ya, dari sebelum zaman dunia diciptakan, kita belajar bahwa banyak orang yang mundur imannya. Orang yang tadinya dipakai Tuhan secara luar biasa, tetapi mundur karena apa? Ketidaktaatan. Hanya faktor ketidaktaatan mereka jadi mundur. Jadi jangan kira, aku enggak taat satu, enggak apa-apa. Enggak bisa. Dengan kamu melakukan ketidaktaatan yang satu, kamu sudah mengizinkan iblis untuk memberikan pancingan untuk ketidaktaatan yang lain. Jangan beri kesempatan untuk iblis untuk berbuat dosa dengan ketidaktaatan. Kita belajar dari Esau. Esau diberikan hak kesulungan oleh Tuhan.
Anak sulung mendapatkan prioritas, mendapatkan berkat. Bayangkan, berkat itu sekalipun tidak dilihat oleh mata, tapi berkat itu berkesinambungan sampai anak cucu. Pada saat Tuhan memberkati itu, memberkati terus sampai anak cucu. Pada saat Tuhan mengutuk, itu kutukan itu terus berlangsung sampai anak cucu. Tetapi Esau tidak melihat itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, diprioritaskan. Dia hanya melihat yang sementara, semangkok kacang merah. Dia hanya terpancing oleh keinginan perut. Benar nggak? Itu keinginan pertama, apa sih roh di dunia ini? Roh di dunia ini adalah kesombongan. Kemudian keinginan daging, keinginan daging, keinginan mata. Betul ya? Ingat roh di dunia ini, ingat waktu Adam dan Hawa. Kita belajar dari Adam dan Hawa. Pertama, pencobaan pertama Adam dan Hawa adalah ketidaktaatan. Betul? Bagaimana waktu itu Adam dan Hawa dibilang, jangan semua buah di pohon ini boleh kamu makan. Tetapi buah yang di tengah-tengah ini, pohon baik dan jahat, jangan kamu makan. Adam taat enggak? Tidak. Jadi semua di dunia ini berawal dari ketidaktaatan akan perintah Tuhan. Saat Adam tidak taat, saat itu dia kehilangan seluruh warisan kekayaan yang harusnya Adam dan Hawa pegang. Dia kehilangan kekekalan yang harusnya Adam dan Hawa pegang. Hanya dengan ketidaktaatan sama hukum Tuhan. Ingat. Kedua, kita belajar dari Esau. Tadi pride, kesombongan, keinginan mata, keinginan daging. Esau karena keinginan perut, untuk memuaskan keinginan perut, dia rela untuk melepaskan berkat daripada Tuhan. Akhirnya Esau pergi melancong kemana-mana, diusir dari tempat, ya toh. Dan dia mencari makanannya dengan susah payah. Padahal Yakob diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Ya. Jadi kedua, pada saat di Mesir, pada saat mereka Musa lagi doa di atas diberikan loh batu oleh Tuhan. Saat itu di bawah dia tidak sabar menunggu Musa. Padahal mereka sudah membuat ilah-ilah lain. Itu tidak taatan. Tuhan bilang jangan menyembah Allah lain selain aku. Tuhan sudah ketidaktaatan. Akhirnya banyak orang yang mati. Yang menyembah berhala semua mati karena ketidaktaatan. Satu lagi, Salomo mengawini perempuan-perempuan banyak, di mana perempuan itu bukan yang daripada Tuhan, penyembah Allah-Allah lain, penyembah dewa patung, dewa-dewi di sana. Jadi setelah Salomo mengawini banyak perempuan-perempuan asing, Salomo dicondongkan untuk menyembah dewa-dewa lain. Makanya Tuhan melarang pernikahan dengan yang beda agama, karena yang disembah beda. Pada saat Salomo memutuskan mengawini perempuan-perempuan asing, dan perempuan itu mencondongkan penyembahan Salomo yang tadinya menyembah Tuhan, Yahweh, kemudian menyembah ke patung-patung lain. Ya, itu ketidaktaatan. Kemudian kita tahu bagaimana Saul pada saat perang, si Saul, Tuhan berkata kepada Saul, semua binatang harus kamu bunuh. Juga semua, tidak ada yang terkecuali. Tetapi Saul menyisakan rajanya dan menyisakan ternak-ternak yang bagus dipilihinya dia. Padahal Tuhan bilang suruh tumpas semua, tidak boleh ada yang tersisa. Tapi Saul tidak taat. Tuhan sudah marah kepada Saul, dan kemudian Saul Tuhan memilih raja lain, Daud, sebagai pengganti Saul karena ketidaktaatan. Kemudian kita lihat di mana ini, Samson dan Delila. Ya, Samson dan Delila, kita tahu bahwa Samson tidak boleh mengawini perempuan-perempuan lain di luar sukunya, karena perempuan-perempuan lain juga beribadah kepada Allah lain. Tapi kemudian Samson juga tidak boleh memberitahukan rahasianya dia, bahwa dia tidak boleh mencukur rambutnya, tapi rahasianya diberitahukan kepada Delila,
Dan akhirnya kita tahu sendiri tragis. Pada saat semua ketidaktaatan menimbulkan tragis. Kemudian kita lihat Balaam. Ada tahu cerita Balaam? Balaam tuh tadinya adalah hamba Tuhan. Isinya nabi yang sangat diurapi Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dia selalu dipakai oleh orang-orang untuk memberitakan apa yang menjadi nanti kalau perang siapa yang menang, gimana harus jadi langkah-langkah Tuhan lewat Balaam. Kemudian Balaam dipanggil untuk Balak untuk mengutuk Israel. Tuhan bilang nggak bisa, Israel tidak bisa dikutuk. Siapapun yang mengutuk Israel tidak bisa, karena kutuk dan berkat dari siapa? Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau ngutuk, tidak bisa terjadi kutuk. Wes, ya toh. Akhirnya Balaam bilang, oh, tidak bisa. Dia dikasih mimpi oleh Tuhan untuk terus memberkati Israel. Dia dibayar oleh Balak untuk mengutuk Israel. Balak itu adalah raja yang mau menyerang Israel. Balak bilang sama Balaam, kamu tak kasih uang yang banyak asal engkau mengutuk Israel. Coba kalau hamba itu bukan hamba ulang, mau enggak? Kalau pendeta itu, anggap aja pendeta, kalau hamba itu bukan hamba uang, mau enggak? Enggak mau lah? Tapi Balaam, waduh, uangnya banyak ini, 1 peti ini. Padahal aku enggak boleh ngutuk Israel. Tapi aku harus ngutuk, kalau enggak aku enggak dapat duit. Apa yang dilakukan Balaam? Akhirnya dia tetap pergi tapi memberkati. Ngamuk si Balak. Gimana sih? Aku tak kasih double porsi uang, kamu harus ngutuk. Balaam bingung. Yang satu Tuhan bilang tidak boleh ngutuki, sampai Tuhan bilang, sampai waktu itu dilarang oleh Tuhan untuk pergi untuk mengutuk Israel. Sampai keledainya ngomong, keledai dibuat ngomong sama Tuhan. Hei, kamu tidak boleh ke sana untuk ngutuki Israel. Israel diberkati, akan tetap diberkati. Jadi orang yang benar tidak akan terjadi kutuk di dalam hidupnya. Kalau orang itu benar. Ya toh? Makanya akhirnya apa jahatnya Balaam? Dia berpikir Israel itu benar di hadapan Tuhan. Sehingga kutuk tidak bisa masuk. Makanya harus dibuat Israel jadi enggak benar. Harus dibuat Israel jadi tidak benar. Jadi melawan Tuhan dengan cara apa? Diberi perempuan-perempuan yang tidak menyembah Tuhan. Jadi Israel diberi perempuan-perempuan yang tidak menyembah Tuhan supaya kawin campur dengan perempuan-perempuan yang menyembah. Akhirnya orang Israel dibawa istrinya untuk menyembah berhala. Baru setelah itu Balaam mengutuk, masuk enggak? Masuk. Saat mereka mulai mencondongkan diri menyembah berhala, kutuk bisa masuk karena ketidaktaatan. Kemudian kita lihat bagaimana Yudas. Kita tahu Yudas bagaimana Yudas mengkhianati Yesus. Karena apa? Uang, greed, serakah, roh cinta uang. Kalau makanya di sini ya kita lihat, saya belajar. Orang yang cinta uang tidak akan bisa cinta Yesus. Tidak akan. Kita belajar bagaimana orang yang cinta uang seperti Balaam. Tidak akan. Dia adalah tadinya nabi yang sangat dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tapi dia mau kompromi dengan uang. Dan karena uang dia rela memberi ide-ide culas supaya Israel bisa dikutuk Tuhan, dan kutuk itu masuk. Karena apa? Dia membawa perempuan-perempuan supaya kawin campur, sehingga perempuan-perempuan itu mencondongkan orang-orang Israel. Dan sehingga Tuhan jijik lihat mereka, karena penyembahan bukan kepada Tuhan lagi. Itu idenya si Balaam. Bagaimana seorang nabi yang dipakai Tuhan bisa melakukan ide seperti itu, kalau enggak karena apa? Uang. Jadi orang yang cinta uang tidak akan bisa cinta Tuhan. Makanya roh mamon tuh harus dikeluarkan dari hidup kita. Ya, kita lihat bagaimana kalau Peter ini adalah kesombongan. Kalau Peter itu kesombongan. Ingat sebelum Petrus berkhianat sama Yesus,
ya toh, mengingkari Yesus. Petrus berapa? Tuhan, aku tidak akan mengingkari kamu. Benar enggak? Dia sombong, aku tidak akan mengingkari kamu. Sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan kamu. Petrus, nanti sebelum matahari terkokok, kamu akan. Jadi kalau Petrus itu merasa dirinya penuh dengan iman, kesombongan. Jadi pada saat kau menyombongkan diri, terjadi cobaan itu dan dia kalah, ya. Kemudian kita lihat bagaimana Dimas itu adalah rekan sekerja Paulus. Paulus itu menginjil kemana-mana, keluar daripada Romawi juga, keluar dari Yahudi, ke mana-mana, dan ke Efesus, ke Tesalonika, kemana-mana. Terus kemudian ada yang namanya Demas, itu adalah rekan sekerja, satu pelayanan sama si Paulus. Tetapi karena Demas itu lebih mencintai uang, mencintai kekayaan, dia meninggalkan Paulus, tidak lagi pelayanan sama-sama. Akhirnya dia meninggalkan Paulus hanya karena Demas lebih mencintai dunia ini. Akhirnya dia tidak mau pelayanan bareng-bareng Paulus lagi. Ya, bagaimana kita belajar dari Ananias Safira? Ananias Safira itu adalah ketidakjujuran pada saat dia ingin menyerahkan uang untuk Petrus, uang hasil penjualan rumah, dia bilang ini semuanya, padahal tidak semuanya. Itu sudah pada saat bohong, pada saat ada roh kebohongan, ketidaktaatan sama Tuhan, tidak harus jujur dalam segala perkara. Akhirnya Ananias mati. Satu lagi yang terakhir itu adalah Pontius Pilatus. Dia tahu Yesus tidak bersalah. Saat Yesus disalib itu Yesus tidak bersalah. Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Tapi karena dia takut pada orang banyak, akhirnya dia menggadaikan imannya kepada Kristus. Karena takut kepada orang banyak, takut tidak diterima orang, takut pada manusia, bukan takut sama Tuhan. Makanya akhirnya Yesus diputuskan, Yesus disalib. Itu karena mereka takut pada manusia. Ini adalah salah satu kemunduran iman, di mana tadinya orang yang dipakai Tuhan bisa mundur imannya. Tetapi di antara ini kita lihat bagaimana Petrus bertobat kepada Tuhan. Tapi ingat, pada saat kita mundur dari Tuhan, pada saat kita kembali, kita bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti menerima kita kembali. Ingat cerita prodigal son, pada saat dia pergi dari rumah bapaknya, saat dia kembali bapaknya menerima dengan sukacita, ya. Jadi kita pun kalau kita lagi mundur dari Tuhan, itu bukan suatu keparahan, karena Tuhan akan membuka tangannya tetap untuk menerima kita saat kita mau mendekat kepadanya. Firman Tuhan berkata, jika engkau mendekat kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Pada saat kita merasa kita mundur, mari kita mendekat kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepada kita dan memulihkan keadaan kita, memulihkan hati kita, ya. Yuk kita lanjut. Nah, sekarang tandanya apa? Tandanya orang mundur imannya apa? Pertama, kamu jarang doa. Doamu menurun. Tadinya yang kamu sering doa, tiba-tiba males gua ngantuk, tidur jebret. Ada yang gitu? Pagi-pagi males doa, gua udah telat nih, gua mau kerja. Ada yang gitu? Apa-apa males doa, gua mau main ini ada WA masuk. Jadi cara-cara tanda bahwa seorang mengalami kemunduran iman itu kamu kehidupan doa yang menurun. Kamu tidak lagi mementingkan doa lagi. Kamu anggap doa enggak ada kuasanya, doa enggak biasa. Itu iman mundur. Padahal Tuhan bilang tetap 1 Tesalonika 5:17 tetaplah berdoa. Kita lihat 1 Tesalonika 5:17, pray without ceasing, artinya kamu berdoa tidak habis-habisnya, tidak berhenti-berhenti, berdoa dengan terus-menerus. Doalah dengan terus-menerus, itu pray without ceasing. Dan firman Tuhan mengatakan berdoalah dan berjaga-jaga, karena daging itu lemah. Roh penurut tapi daging, saat kamu tidak berdoa kamu sudah jadi daging.
Saat kamu tidak berdoa, kamu sudah jadi daging. Sehari aja kamu sudah jadi daging. Maksudnya daging itu pikiranmu daging, apa kata-katamu udah daging. Jadi the natural itu apa? Natural dari manusia itu keluar semua. Saya selalu kadang mengingatkan Bapak untuk berdoa. Pak, kamu belum berdoa loh Pak. Doa dulu. Kadang saya ingatkan Bapak untuk berdoa. Pak, kamu belum berdoa, tolong doa dulu. Karena kalau dia tidak berdoa, sering berantem kita. Serius, saya kalau berdoa sering berantem. Kalau tidak berdoa udah sering berantem. Wah, kok sering berantem? Kamu udah doa belum? Ya doa sembarang enggak, kamu harus doa dan menyembah. Karena saya lihat kalau kita sering berantem, kamu belum berdoa. Jadi saya selalu ingatkan juga Bapak untuk doa, untuk penyembahan sendiri, membangun mezbah sendiri. Saya kan membangun mezbah di atas, kadang Bapak hanya ikut-ikutan. Saya minta dia juga membangun mezbah sendiri. Saat kita membangun mezbah sama Tuhan, kita jadi satu frekuensi. Tetapi saat kamu tidak berdoa, your natural man, natural tuh dasar manusia itu keluar. Dasar dari manusiamu itu keluar. Sebelum kita diubahkan menjadi tubuh yang baru. Ingat saat rapture manusia akan diubahkan, betul ya? Pada saat nanti trompet berbunyi dalam sekejap mata kamu akan diubahkan menjadi tubuh baru. Itu baru natural, fleshmu akan hilang. Sekarang kita masih hidup dalam daging dan daging ini berdosa. Kalau kamu tidak doa, kamu akan jadi karnal. Karnal itu apa? Daging. Kamu akan jasmani. Jangan satu hari pun hidup tanpa doa. Kamu akan berantem sama orang-orang. Pikiranmu akan mulai cemas, pikiranmu mulai depresi, pikiranmu mulai ragu, pikiranmu mulai takut. Wah, pokoknya ada macam-macam akan masuk ke dalam pikiranmu karena kamu tidak berdoa. The natural human tubuh natural itu, sifat dasar manusia itu keluar saat kamu tidak berdoa. Maka jangan sempatkan hidup tanpa doa. Ya, saya selalu tidak pernah hidup tanpa doa. Tidak berani aku tanpa doa. Karena apa? The natural man kita keluar. Kayak stres, depresi, ketakutan, keraguan, menghadapi hidup ini, marah, ngomel, wah macam-macam itu keluar semua. Tapi saat kamu menaruh segala kehidupanmu di dalam doa, kita sudah tenang. Tuhan kan berikan damai, sukacita di dalam Roh Kudus. Dan saat kita hidup dalam doa, ada Roh Kudus yang memimpin hidupnya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, panjang sabar, penguasaan diri, itu saat kita berdoa. Jadi ingat, pada saat kamu tidak berdoa, kamu harus sadar bahwa kehidupan imanmu sudah menurun. Kemudian kamu kehilangan minat sama gereja. Ini gereja nih sedikit banget nih hari ini. Kehilangan minat sama gereja, kehilangan minat sama firman Tuhan. Itu hati-hati, berarti kehidupan rohanimu sudah menurun. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita ini hari Tuhan sudah semakin dekat, berarti kita harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Berarti kita tidak boleh tidak ibadah, karena di ibadah kita menyembah Tuhan, di ibadah kita mendengar firman. Cari gereja yang firmannya banyak kayak ini. Karena apa yang dikatakan bukan perkataan ibu, tapi perkataan Tuhan. Bukan cari firman yang firmannya satu potong tuh, motivasi, gak akan menyelamatkan. Motivasimu tidak akan menyelamatkan, tapi firman itu yang membawa keselamatan bagi jiwamu. Ya, kita lihat nih, ya. Jadi jangan kedua kamu kehilangan minat, ke gereja kehilangan minat, persekutuan kehilangan minat, itu tanda rohanimu sudah turun. Kemudian kamu lebih cinta dunia.
Janganlah kamu mengasihi dunia dan ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Hei kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia itu permusuhan dengan Allah? Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, itu menjadikan dirinya musuh Allah. Dan peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini supaya jangan tinggi hati, tidak boleh sombong. Yang sombong, yang dulu sombong, ayo kita bertobat. Tuhan aja tidak sombong. Tuhan, saya tuh kalau dengar tadi lagu itu, Tuhan tuh tadi di raja di surga yang menciptakan langit, bumi, segala isinya, menciptakan manusia. Dia rela turun jadi orang kere loh, orang miskin. Kenapa? Tuhan jadi miskin supaya kita menjadi kaya. Wow, mana ada orang kaya mau jadi miskin? Ada? Supaya orang lain jadi kaya, ada enggak? Saya mau tahu orangnya mana. Kalau ada orang lain mau jadi miskin supaya orang lain jadi kaya, ada enggak? Hanya Tuhan. Nek perlu aku yang kaya, aku jangan. Betul ya? Betul ya? Sifat dasar manusia, sing kaya aku tok wae, kamu jangan. Kalau aku punya rahasia, tak simpen dhewe, kowe ndak usah, ya tah? Itu kan sifat dasar manusia. Tetapi Tuhan mau datang ke dunia, dia kaya rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Adakah orang seperti itu? Kita hanya dapat dalam Yesus loh. Ya, kita tahu bahwa kita lihat di sini, peringatkan kepada orang kaya di dunia ini supaya jangan tinggi hati. Yesus saja tidak tinggi hati. Yesus saja merendahkan dirinya menjadi sama-sama manusia, bahkan dia rela menjadi sama manusia, taat sampai mati kepada Bapaknya. Yesus bisa tidak bilang, aku tidak mau Pak, aku tidak mau, masa aku datang dunia, wes ngajar capek-capek, nggak dapat apa-apa, sudah ngajar, disalib, digebuki, diludahi untuk manusia. Manusianya aja sama aku bocengli ya, bocengli, betul enggak? Loh, betapa sabarnya Yesus, mau loh, gitu. Jadi kita tidak boleh tinggi hati. Yesus saja sudah memberikan sampel enggak tinggi hati. Jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kita jangan menggantungkan kepada kekayaannya, tetapi menggantungkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekayaan kepada kita untuk dinikmati. Ya, jadi kita tahu yang tadinya pergi ke gereja, harus kita ke gereja, kita tidak boleh cinta dunia, tidak usah mengejar semuanya ini. Firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah, kebenarannya maka semua ditambahkan. Pada saat kau sungguh-sungguh sama Tuhan, nyatakan segala keinginanmu dalam doa, permohonan, ucapan syukur, Tuhan akan ngasih kok. Tapi dengan caranya, Tuhan ngasih enggak blek, kamu dikasih blek bingung. Kasihnya kasih ini, kasih ini, kasih ini, sampai nanti kau mencapai apa yang menjadi keinginan hatimu, pasti diberi Tuhan. Karena kita menganggap kita sama Tuhan tuh hubungan bukan relationship seperti bapak sama anak, ya. Jadi bapak pun memberikan kepada anaknya apa yang pas untuk dia pada waktunya, ya enggak? Kalau anaknya itu belum pantas tidak akan diberi. Tapi kalau sudah pantas untuk mendapat pasti diberikan. Yuk kita lanjut. Kemudian tadi apa? Tidak berdoa, malas ke gereja. Ketiga apa ketiga? Sebelumnya tadi apa? Cinta dunia. Ya. Tanda kemunduran iman. Kehidupan doa, kehilangan minat, cinta dunia. Kemudian habis ini setelah cinta dunia, kemudian hidup dalam dosa. Orang di gereja belum tentu hidup benar semua. Ada yang di gereja, bergereja tapi masih hidup dalam dosa. Itu tanda kamu tidak ada pertobatan. Itu tanda kamu, sekalipun kamu gereja, kamu akan ditolak Tuhan. Yang masih di gereja masih sering bohong. Yang masih di gereja masih sering nipu. Yang masih di gereja masih punya selingkuhan. Yang masih gereja punya istri simpanan. Punya suami simpanan. Ada enggak? Ada. Tapi di sini enggak ada. Di gereja lain ada ya. Enggak ada yang ngaku. Kalau yang di gereja masih bohong, bertobat hari ini.
itu kamu sedang mundur imanmu, kamu tidak selamat loh. Ibu bilang, bukan ibu nakut-nakuti, this is the true, betul, kamu tidak akan selamat. Karena bapakmu bukan Yesus, bapakmu adalah bapak pendus. Stop bohong, yuk tak ajarin stop bohong. Nanti lihat bagaimana tuh pada saat kau stop menutup sama akses dosa. Kamu akan lihat ada mujizat-mujizat, warisan-warisan Tuhan yang disediakan sama kamu. Apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati, diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Karena firman Tuhan berkata, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Bukan datang gereja terus kamu mengasihi Tuhan, enggak. Pada saat kamu datang gereja mendengar firman, kamu dibentuk oleh firman, kamu memuji Tuhan dan kamu melakukan apa yang firman harus pekerjakan, itu kamu akan mendapat warisan daripada surga. Ya, hidup dalam dosa, nasihatilah seorang kan lain setiap hari selama masih ada, dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi keras hatinya karena dosa. Jadi kalau kamu dikasih tahu sekali, kamu jangan begitu. Tidak boleh begini, tapi kamu tidak mau. Dikasih tahu lagi, Tuhan pasti ada menyuruh Roh Kudus untuk ngasih tahu. Kalau Roh Kudus kadang-kadang gagal, Tuhan akan menyuruh orang lain untuk ngasih tahu. Jangan dilakukan, jangan. Tapi kalau kamu tetap tidak mau menuruti, hatimu akan jadi keras. Kalau hatimu keras, lama-lama kamu tidak akan mendengar firman itu sudah tidak masuk ke dalam hati. Ingat, pada firman ditabur di tanah yang di pinggir jalan, masuk enggak? Enggak masuk toh? Pada firman yang ditanam di batuan, masuk enggak firman itu? Enggak. Pada saat firman ditanam di tanah berbatu tidak masuk. Pada saat firman ditanam di pinggir jalan juga tidak masuk. Karena keras hati kita sudah mengeras. Sehingga firman apapun yang ditabur di dalam hidupmu tidak akan masuk. Karena hatimu sudah keras oleh dosa. Wah, kalau sudah begitu sulit banget. Sulit banget untuk kembali. Ya. Kemudian ini lihat ya kita sudah di trap. Trap itu sudah dijebak oleh sin. Jadi kita sudah jadi hamba dosa. Walaupun kita ke gereja tapi dosa masih jalan. Ya. Yuk, kemudian kelima, egois. Kalau kita masih fokus pada kepentingan, ambisi, tujuan pribadi dan bukan pada rencana Tuhan, kita sudah mulai melenceng daripada iman kepada Kristus. Kenapa? Karena kita serahkan segala rencana kita kepada Tuhan. Kita lihat bahwa ayatnya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Kalau kita masih senang dipuji, kita senang disanjung-sanjung, itu kita lagi mengalami kemunduran iman. Kenapa? Karena pengujian, puji-pujian, kemuliaan hanya milik kepada Tuhan saja. Ya, hendaknya dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama. Kemudian rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanku, jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Setingginya langit dan bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Kamu mau rancang apa saja, tapi penentuan Tuhan yang berkuasa. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, apapun jadi tujuan kita, rencana kita ke depan, kita serahkan kepada Tuhan. Nanti Dia yang membuat berhasil. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai bab Tuhan tangannya. Ya, pada saat kamu hidup di dalam Tuhan, saat kamu jatuh pun Tuhan angkat kembali. Makanya rancangan Tuhan itu lebih tinggi daripada rancangan kita. Jadi kita tahu bahwa kita serahkan masalah kita, usaha kita, masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita tahu janji Tuhan apa? Aku tahu apa rancanganmu terhadap aku, kata Tuhan. Rancangan kelimpahan kepada kamu akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Ya. Jadi kita tahu kita tidak boleh egois, tidak boleh masih hidup dalam dosa. Terus habisnya apa lagi?
tidak ada waktu untuk Tuhan. Kalau disuruh ke gereja, nggak bisa, gua mau clubbing, nggak bisa, gua mau ketemu teman, nggak bisa, gua mau jalan-jalan, nggak bisa, gua mau ini, nggak bisa, segala macam excuse untuk Tuhan, ya. Jadi tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk gereja, tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk baca Alkitab, tidak ada waktu untuk hal-hal yang rohani, enggak ada waktu. Saya sibuk. Hari ini saya ke A, besok ke B, besok ke C, besok ke D, besok ke F, besok aku volley, besok basket, besok badminton, besok ada makan-makan, besok ada party, besok ada dugem. Ya toh, macam-macam, semua masalah itu ya. Untuk kegiatan rohani nggak ada waktu. Itu berarti kita nggak ada waktu untuk Tuhan. Besok saya ini, besok ada gangtau ini, besok saya ke sini ngurusnya gangtau. Tapi untuk hal rohani nggak ada waktu. Ya, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uang, bukan memburu Tuhan. Padahal Tuhan bilang carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Tapi di sini memburu uang. Beberapa oleh telah menyimpang dari iman. Dapat uang banyak ya? Iya dapat. Karena menyimpang dari iman. Maaf, koruptor uangnya banyak enggak? Banyak, lebih banyak dari kita. Banyak, tapi caranya? Apakah caranya sesuai dengan kehendak Tuhan? Sudah tahu pasti masuk mana? Apakah koruptor masuk ke surga? Surga penuh dengan koruptor? Apakah surga penuh dengan koruptor? No. Ngerti gak? Jangan kamu melihat orang itu uangnya banyak, tapi cara mereka mendapatkan uang dari mana? Apakah dari menipu banyak orang? Apakah dari korupsi? Apakah dari money laundering? Apakah dari hal-hal begituan? Apakah dari menjual yang tidak benar di hadapan Tuhan? Itu yang kamu banggakan? Mungkin di hadapan manusia, wah hebat, triliuner, fortuner, uangnya banyak, mobilnya banyak, hadapan manusia. Tapi kalau hari ini kamu mati, hari ini Tuhan datang, hari ini bencana, ada gempa bumi, semua dilululantakan. Hari ini Tuhan datang, nuklir datang menghantam semua. Kamu tidak bisa apa-apa. Apakah itu untuk semuanya, untuk apa? Saat kamu hari ini kamu dalam keadaan meregang nyawa, semua itu tidak akan menolong kamu. Ngerti enggak? Dapat dari mana? Yang penting itu dapat dari mana hasilnya. Kalau hasilnya memang dari pekerjaan halal, itu baru bagus. Tapi kalau hasilnya dari hal-hal yang tidak benar, jangan bangga untuk hal kayak gituan. Karena itu hanya sementara, yang dilihat mata doang, tetapi bukan yang kekal yang dilihat. Kalau dia mati hari ini, kalau ada sesuatu murka Tuhan datang hari ini, dia tidak akan selamat, ya. Terus janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berkata, aku tidak sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, sekali-sekali tidak akan meninggalkan kau. Nih, uang dikejar terus sepanjang hidup ngejar uang. Sampai akhirnya Tuhan bilang, udah selesai, dunia sudah selesai. Sekarang aku memberikan hukuman kepada orang yang mau taat sama aku, tangkat. Yang enggak mau taat, biar lu di dunia ini. Biar penganiayaan, penyiksaan terserah. Makanya Tuhan izinkan yang tidak taat diambil alih oleh iblis. Iblis yang akan terus menggocoh kamu sepanjang hidupmu kalau kamu tidak ada taat. Ya toh? Sepanjang cari uang terus tanpa memperdulikan soulmu, hubunganmu sama Tuhan. Kemudian kita lihat, ingatlah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh dirimu seperti suatu jerat. Orang yang hidupnya syarat dengan pesta pora, syarat dengan kepentingan duniawi dan hal-hal yang tidak peduli sama Tuhan, pada saat datang Tuhan dia akan seperti jerat. Waduh, kok aku gak siap.
Tetapi untuk orang-orang yang benar kedatangan Tuhan tidak seperti pencuri. Tetapi sebagai groom. Groom apa itu? Pengantin laki-laki yang menjemput pengantin perempuan. Kalau pengantin laki-laki menjemput pengantin perempuan dikasih tahu enggak? Kasih tahu toh tanda-tandanya. Tapi kalau orang-orang dunia enggak akan dikasih tahu. Dia tidak akan peka dengan tanda-tanda akhir zaman. Karena memang tidak ada kepekaan hati-hatinya sudah keras oleh dosa, ya. Yang jatuh dalam semak beludi tadi adalah orang yang telah mendengar firman, tapi dalam pertumbuhannya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah. Jadi kalau orang sudah hidup dalam dosa, keras hatinya, firman pun ditabur tidak akan berbuah karena hatinya sudah keras. Yaitu di semak duri itu adalah orang yang hidupnya takut akan kekayaan, tidak percaya sama Tuhan. Kemudian kita lihat yang 7, ini kompromi. Kamu cinta dunia, tidak ada waktu untuk Tuhan, kompromi. Kompromi itu seperti pasangan yang tidak seimbang. Jika kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang tidak percaya, apa persamaan antara kebenaran dan kedurhakaan? Bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamakan apa yang terdapat dalam Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang percaya itu dengan orang yang tidak percaya? Jika kamu mengadakan kerjasama, deal atau friendship dengan orang-orang dunia, pikiran, cara pikir, cara pandang, cara mengambil keputusan itu masuk ke dalam kita, orang-orang benar. Dan kita dianggap aneh. Oh, karena kita berasal dari Allah, kita tahu firman Allah. Sedangkan orang-orang dunia tidak menerima firman Allah. Jadi tidak ada kesatuan antara orang dunia dengan orang-orang anak-anak Allah. Jadi kita juga tidak bisa berteman dengan orang dunia. Berteman itu istilahnya kita berteman dengan mereka bagus untuk menyebarkan Injil, untuk menarik mereka. Cara-cara mereka ke dalam cara-cara Tuhan, bukan kita ikut kompromi dengan cara mereka, ya. Juga termasuk kawin campur juga itu tidak boleh. Kenapa kawin campur? Kawin campur itu kita akan, kalau kawin campur kita akan keikut dengan cara mereka untuk beribadah kepada Tuhannya, karena Tuhan yang disembah kan lain, beda. Jadi kita tidak boleh kompromi. Kalau kita masih kompromi itu, kalau kita masih kompromi itu kita sedang mundur imannya, dan kita akan masuk ke next level, yaitu penyesatan. Kalau hidup kita sudah tersesat, kita tidak bisa balik. Yuk lanjut. Nah, kompromi. Lalu Galatia 10. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Paulus mengatakan, jika aku mau kompromi karena menyenangkan manusia, aku bukan hamba Allah. Karena apapun yang kulakukan di dunia ini, aku harus menyenangkan pencipta aku. Aku harus menciptakan Tuhan aku. Bukan menyenangkan orang untuk diterima orang lain. Kita tidak butuh penerimaan orang, tapi kita butuh dari Tuhan. Ya, jadi kalau kita mau kompromi kepada orang-orang supaya gak takut, seperti Paulus tadi saya ngomong, Pontius Pilatus itu kompromi. Dia takut kepada orang Farisi, dia takut kepada penduduk, makanya dia kompromi. Padahal dia tahu Yesus tidak bersalah. Pilatus kompromi karena dia takut. Si Saul juga pada saat dia mau mempersembahkan mezbah bakaran, dia sudah didesak rakyat, ayo cepat persembahkan, nunggu Samuel. Karena dia takut kepada rakyat, dia mempersembahkan persembahan tanpa menunggu Samuel. Makanya itu dia takut, karena takut kepada rakyat, dia tidak taat sama Tuhan. Padahal di sini Rasul Paulus bilang, buat apa aku menyenangkan manusia, tetapi aku mereject Tuhan. Kalau aku menyenangkan manusia, aku bukan hamba Allah, dia bilang. Sebab mereka lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi kita tidak boleh kompromi,
Kalau kita mulai kompromi dengan dosa, kompromi dengan untuk mendapat sesuatu, segala sesuatu, dengan apa? Dengan melawan perintah Tuhan, itu kita sedang hidup di dalam dosa dan itu sedang mengalami kemunduran iman, ya. Jadi itu tadi kemunduran iman. Terus apa ciri-cirinya orang yang sudah mundur imannya? Cirinya apa? Atos, keras. Kalau bilang, Pak ini hatinya keras, berarti kenapa keras? Hatinya sudah ada dalam dosa. Kalau orang hatinya sudah keras, berarti hatinya sudah dalam dosa. Dikasih tahu mental, dikasih tahu, dibilangin supaya jangan, tapi mental terus, itu berarti dia sudah, hatinya sudah keras, sudah menjadi bebal. Kita lihat, oh tadi adalah sign-nya. Sign itu apa? Tanda-tanda. Tetapi orang yang mengalami sudah mundur imannya, itu hatinya sudah mengeras. Kenapa? Kita lihat Efesus, dan pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan yang dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, karena kekerasan hati mereka. Hatinya sudah mengeras, jadi sudah susah dibilangin. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi hati bangsa ini sudah mengeras. Maka kita lihat bahwa hati bangsa yang sudah bebal sama Tuhan dihabisin. Kita tahu 40 tahun di Mesir, itu semua yang di Mesir itu mati semua. Yang tinggal hanya keturunan-keturunannya. Karena hatinya sudah mengeras. Dapat mujizat tetap saja tidak percaya sama Tuhan, ya. Kita lihat, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jadi pada saat kau ditegur oleh Roh Kudus, berbalik. Kalau ada teguran dari Roh Kudus, taat aja. Sekalipun aduh enggak enak Bu, taat. Aduh, sebenarnya saya mau ini, ya udah taat aja. Karena kalau pada saat kamu enggak taat, kamu sudah mengeraskan hatinya. Mengeraskan, lama-lama kamu enggak mempan oleh firman, ya. Kamu akan jauh tertinggal. Kemudian Yeskiel, kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kamu hati yang taat. Jadi saat kamu sudah, hatimu sudah mengeras, saat kamu sudah hidup dalam dosa, tapi kalau kamu mau berbalik, kamu merendahkan diri sama Tuhan, minta Tuhan ampuni aku Tuhan, bantu aku, mampukan aku untuk mengatasi dosa ini. Tuhan akan memberikan kamu hati yang baru, hati yang taat akan diberikan sama kamu. Tuhan akan memberikan kamu hati yang taat, ya. Jadi jangan sampai hati kita keras karena dosa yang kita lakukan berulang-ulang. Padahal Tuhan sudah menegur. Yuk kemudian, yuk. Ya tadi tidak tertarik kepada rohanian, pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Matikan segala dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenadisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, itu dimatikan. Kita menyalibkan kedagingan kita, ya. Jadi kita tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Yang kelihatan ini sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Jadi kita harus mematikan kedagingan kita, yang tadinya tidak tertarik, kita harus terus mementingkan perkara yang di atas, ya. Yang kita lihat di sini ada uang, segala sesuatu duniawi itu enggak langgeng. Tetapi kita berlari-lari pada tujuan kita untuk memperoleh mahkota surgawi. Rasul Paulus mengatakan kita berlari-lari mencapai tujuan kita untuk memperoleh mahkota surgawi. Karena nanti pada saat rapture terjadi, dunia ini akan habis, hancur semua. Apa yang kita banggakan itu semua hancur dan kita akan berlari-lari menuju panggilan kita, yaitu mahkota kemuliaan, ya. Yuk lanjut. Kemudian egois tadi, iri hati, ya toh. Jadi kita yang kalau kita sudah egois,
kita sudah penuh dengan keinginan sendiri, itu tanda bahwa kita sudah mundur secara rohani. Ya, perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Kita tahu perbuatan daging. Kuperingatkan kamu bahwa barang siapa melakukan hal demikian tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah. Jadi ingat tujuh hal yang Tuhan tidak suka. Mata yang sombong, mulut yang selalu berdusta, hati yang selalu merencanakan kejahatan, terus saksi dusta, bohong, itu Tuhan tidak suka ya. Terus tangan yang selalu yang gamparin, yang apa, tidak boleh. Terus apa lagi? Kakimu dibawa kemana? Kebawa ke kejahatan, apa dibawa ke hal-hal yang baik? Jadi Tuhan selalu mengingat apa yang kita lakukan. Ya, juga di dalam hati manusia ini adalah natural, tubuh manusia itu seperti ini. Tapi pada saat kita terus berdoa, kita akan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Roh Kudus selalu akan mengingatkan kita untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Yuk lanjut, cepat aja. Sama hidup dalam dosa tersembunyi. Tadi dosa disembunyikan, barang siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakui dan meninggalkannya disayangi Tuhan. Jadi kalau kamu masih punya dosa yang disembunyikan, tidak berbalik sama Tuhan dan tidak berubah, tidak berubah ya. Berbalik maksudnya kamu mengakui sama Tuhan tapi kamu tidak tetap melakukan dosa, itu tidak boleh. Orang Kristen boleh berdosa tapi tidak hidup dalam dosa. Orang Kristen, anak-anak Tuhan bisa jatuh dalam dosa tapi tidak hidup dalam dosa. Kita tidak hidup dalam dosa. Kita lihat bagaimana Daud jatuh dalam dosa, tapi dia tidak hidup dalam dosa. Dia segera berbalik, minta ampun sama Tuhan, dosanya diampuni. Petrus, dia jatuh dalam dosa, tapi dia segera berbalik. Jadi kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak hidup di dalam dosa. Ya, barang siapa menyembunyikan pelanggaran, jadi kita tidak boleh menyembunyikan pelanggaran di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita tidak menyembunyikan, kita bisa bersaksi bagi banyak orang. Dulu aku gini loh, dulu aku nakal sekali, dulu gini. Tapi Tuhan sekarang udah berubah. Tapi kalau orang sampai sekarang ini dosanya belum bertobat dari dosanya, dia tidak akan bisa bersaksi. Karena dia sedang menyembunyikan dosanya. Jadi kalau hari ini kamu bisa bersaksi atas dosa-dosamu dulu, itu berarti kamu sudah tidak berdosa. Tapi kalau hari ini kamu belum bisa bersaksi atas dosa-dosa, kamu masih hidup di dalam dosa. Kamu masih menikmati, dosa itu masih kamu nikmati. Jadi kita tidak boleh menyembunyikan dosa. Pada saat kita menyerahkan diri, minta ampun sama Tuhan, kita tidak melakukannya lagi. Itu baru benar ya. Kemudian cinta dunia, jangan mengasihi dunia ya, karena dunia ini lenyap. 11 kita lihat apa tanda-tanda manusia duniawi. Kita tidak boleh cinta dunia, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau engkau mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Semua yang ada di dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, tapi berasal dari dunia. Dan dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup. Tanda ciri manusia duniawi, cinta dunia, materialisme, cinta kenikmatan, berdosa, menyesuaikan diri dengan dunia. Jangan firman Tuhan mengatakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi dengan pembaruan budimu yang mana yang mengenal kehendak Allah yang sempurna. Untuk mengenal kehendak Allah, berubahlah menurut pembaruan budimu untuk mengenal kehendak Allah yang sempurna. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Karena kita adalah anak-anak terang dan dunia adalah orang-orang gelap. Kurangnya kasus karunia, gaya hidup tidak bermoral, iman yang salah tempat. Apa iman yang salah tempat? Iman salah tempat itu iman kita bukan pada Kristus tetapi pada money. Iman yang salah tempat, iman pada deposito. Iman pada orang tua. Kalau orang tuanya sering ngasih uang, imanku pada orang tua. Enggak apa-apa, aku punya orang tua kaya. Nanti kalau ada apa-apa tinggal minta.
Ah, aku punya kakak yang kaya, nanti ada apa minta kakakku, dikit-dikit minta kakakku. Ah, aku punya deposito, ada apa-apa aku punya deposito. Ah, aku punya uang, ada apa-apa minta uang. Itu iman yang salah tempat. Imanmu pada manusia. Oh, aku punya kenalan jenderal, aku punya kenalan pejabat, aku punya kenalan ini. Wah, nanti ada apa-apa dia bisa nolong aku. Itu iman yang salah tempat. Iman pada uang itu iman yang salah tempat, ya. Imanmu hanya pada Tuhan yang punya kuasa di bumi dan surga, yang penyedia semuanya. Ya, ketamakan, tidak mencintai kebenaran, tidak tertarik pada doa dan kompromi. Jadi kita lihat jangan sampai tanda manusia duniawi ada dalam kita. Ayo kita screening. Ada enggak? Kalau ada, yuk kita bertobat. Apa dari kita yang ada di tempat ini, yuk kita berdoa. Tuhan, ampuni aku yang masih mengejar-ngejar uang, ampuni aku yang tidak percaya sama Tuhan. Aku percaya pada uang, aku lebih percaya pada apa yang ada di depan mata. Padahal Tuhan itu memberikan sesuai dengan apa yang kami mau. Seperti 5 roti 2 ikan, kalau kamu percaya pada mata, 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 1.000 orang enggak? 5.000 orang enggak? Kalau kamu percaya pada matamu, bisa enggak? Gak bisa toh? Gak bisa toh? Nah, itu tanda kalau kamu percaya pada penglihatan. Tetapi kalau kamu berjalan dengan iman, 5 roti 2 ikan bisa memberi 5.000 orang. Bisa memberi makan 5.000 orang. Jadi jangan kita terlalu percaya dengan apa yang kita kelihatan. Tapi percayalah dengan apa yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan kita yang sanggup menyediakan sesuai dengan kemuliaannya. Ya. Jadi kita lihat bahwa ini tanda manusia duniawi, manusia yang duniawi yang mengalami kemunduran iman. Kita harus screening kita punya hati. Yuk lanjut. Ketujuh, pembenci Tuhan. Ingat bagaimana Farisi benci Tuhan setengah mati. Kalau kamu sudah benci orang-orang Kristen, orang-orang yang benar, kamu sudah menurun imannya. Kalau orang sudah menurun imannya, dia benci dengan orang-orang benar. Kita tuh dibenci orang banyak sering. Kenapa? Karena kita mengkhotbahkan kitab Wahyu, kedatangan Tuhan terus menerus. Jadi kita sering dibenci. Karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, sehingga mereka menyerahkan kepada pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Jadi pada saat mereka membenci Tuhan, membenci kebenaran, itu kita sudah mundur imannya. Penuh dengan rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, songkak, sombong, pandai dan kejahatan, dan tidak taat pada orang tua. Tidak seorang pun bisa mengabdi kepada dua Tuhan, karena ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Jadi kalau kamu cinta mamon, kamu akan membenci Tuhan. Kalau kamu cinta uang, kamu akan membenci Tuhan. Ya, jadi tidak bisa kamu cinta uang dan cinta Tuhan, gak bisa. Ingat Yudas Iskariot, pada saat dia lebih cinta uang, dia bisa menyerahkan Yesus. Padahal Yesus mengasihi dia loh. Padahal berjalan sama Yesus yang 3,5 tahun, Yesus melayani bersama siapa? Yudas Iskariot. Karena uang, Yudas bisa menyerahkan Yesus. Berarti uang daya pikatnya lebih hebat daripada Yesus. Ya, orang itu tidak layak untuk Tuhan. Yuk lanjut. Ya, kesombongan, tidak tertarik gereja, tidak tertarik pada kekudusan. Ya, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejahatan. Tidak boleh sombong. Kalau sudah ada sombong adalah musuh Allah. Sombong sudah musuh Allah. Kalau ada sombong di dalam hatimu, kamu harus hapuskan itu, lepaskan itu kesombongan. Minta kelemah lembutan, kemurahan hati, penundukan diri. Tidak tertarik di gereja. Kenapa? Kenapa orang-orang tidak tertarik gereja? Mereka bukan karena mereka berasal dari dunia. Sebab itu berbicara tentang hal duniawi. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, mendengarkan kita. Kalau orang senang sama Allah, senang sama firman-Nya, pasti senang sama firman-Nya. Kalau orang dunia, kamu firman ini tidak akan senang.
Orang-orang dunia tidak akan difirmani tidak senang. Karena mata iblis, mata dunia membutakan pikiran dan hatinya, ya. Kemudian tidak tertarik kepada kekudusan. Berusahalah hidup damai, kejarlah kekudusan. Tidak tertarik kekudusan. Jadi kalau dosa-dosa sedikit enggak apa-apa. Salmon Leven hidup bersama enggak apa-apa. Hidup bersama hari gini Bu, hidup bersama udah biasa. Hari gini Bu, hari akhir hidup bersama serumah tanpa ikatan nikah itu mah udah biasa. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan tidak biasa. Karena firman Tuhan mengatakan kejarlah kekudusan, tanpa kekudusan kamu tidak akan melihat Allah, ya. Kita lihat bagaimana setan target, yaitu taktik against believer, deception, itu menipu, kemudian menggoda, menuduh, kemudian memberi roh ketakutan, kemudian memecah belah, kemudian kemudian memberi rasa tidak percaya, saling membenci, saling tidak kepercayaan di dalam lingkungan, kemudian memberi kelemahan tuh, discourage tuh melemahkan, kita stres, kita depresi. Kalau kita stres, depresi itu pasti bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Kamu harus mulai kenakan senjata perlengkapan Allah, yaitu dengan berdoa, ya. Kemudian apalagi bondage membawa kamu ke dalam ikatan dosa dan distraction. Dari HP pikiranmu didistraksi oleh macam-macam, supaya kamu tidak berdoa, supaya kamu tidak membaca firman, tidak mendengarkan khotbah, supaya kamu tidak ke gereja. Ini adalah distraksi dari setan. Dan ingat, kita kenakan senjata perlengkapan Allah, yaitu tetap berdoa senantiasa, ya itu aja. Terus kemudian kita tahu, ya, dunia ini kita harus melawan dunia, memikul salib dan crucify flesh, menyalibkan daging. Dan ingat, iblis mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya, ya. Jika kita hidup sesuai dengan banyak doa, iblis sudah enggak berani, karena kita akan dilindungi oleh Tuhan. Terus, ya, yuk. Satu lagi nih, dah. Terus kemudian Roh Kudus, yang terakhir di Roh Kudus. Ingat, kita masih punya Roh Kudus sebagai penolong. Saat engkau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, engkau punya Roh Kudus. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, tapi kamu tidak hidup dalam daging. Tuhan bilang kamu tidak hidup dalam daging. Saat kamu berdoa, salat ada Roh Kudus, kamu tidak lagi hidup dalam daging, tapi hidup dalam roh. Jika memang roh Allah ada dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang dikatakannya. Ia memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kamu itu yang akan menuntun kamu, menuduh itu bukan apa? Menegur kamu jika kamu dalam dosa. Roh Kudus akan menegur kamu dalam dosa dan mengasih tahu bahwa yang akan datang akan terjadi apa. Sering enggak kalau kita diingatkan oleh Roh Kudus, kamu jangan ke sini, jangan ke sana. Oh, nanti Tuhan Yesus akan datang. Ingat enggak? Selalu ada gejolak dalam hati kita. Kayaknya Tuhan mau datang nih, kayaknya Tuhan mau datang. Itu adalah Roh Kudus yang mempersiapkan kamu untuk mempersiapkan kamu untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya dari Bapa dan apa yang dikatakannya, dan ia akan memberitahukan keadaan hal yang akan datang. Jadi keadaan-keadaan di future, Roh Kudus akan memberi ketahuan kepada kita. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari yang surga, yang telah dibangkitkan, untuk menyelamatkan kita dari murka yang akan datang.
Jadi Roh Kudus akan mempersiapkan anak-anaknya untuk menantikan Tuhan. Karena Tuhan Yesus bentar lagi akan datang mengangkat kita semua. Karena seluruh dunia ini akan dihukum. Karena tidak mau taat kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus yang akan mempersiapkan kita. Tugasnya Roh Kudus apa? Convict of sin. Convict itu apa? Menegur kalau kita dosa. Roh Kudus akan menegur kita kalau berdosa. Merubah kehidupan kita. Mengajar dengan firman dan memberikan kedamaian sukacita, menuntun langkah kita dan memberi kita kemampuan untuk mengajar, untuk mengasih tahu orang, memberi kita kemampuan untuk melakukan segala sesuatu termasuk bekerja. Ya, kemudian Roh Kudus kita akan memiliki karakter sesuai dengan karakter Tuhan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera itu akan kita dapatkan. Kita lihat kok orang dipenuhi Roh Kudus atau tidak, kita lihat dari buahnya. Ada kasih enggak? Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan, ada pengendalian diri, ada kebaikan, ada kemurahan. Ada enggak di dalam orang itu? Kalau ada memang orang itu sudah lahir baru, benar-benar dipimpin oleh Roh. Mari kita dipimpin oleh Roh. Habis ini udah ya? Ya. Ya, habis ini setiap tadi sudah, janganlah janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang akan memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus yang akan mesil, kita tuh disil. Ini milik Tuhan. Jadi pada saat trompet berbunyi yang milik Tuhan semua naik semua. Roh Kudus berkata, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan padamkan roh. Kembalilah anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Jadi ingat, kita tidak boleh memadamkan roh. Ingat, Roh Kudus bisa padam enggak? Ada yang tahu di sini Roh Kudus bisa padam enggak? Bisa. Ingat aja ceritanya tentang apa? 5 gadis pandai dan 5 gadis bodoh. 10 sama-sama punya Roh Kudus. Tetapi karena Tuhan tidak datang-datang, larut tidur tuh istilahnya larut pada dunia semua. Dan yang 5 orang tetap berhubungan dengan Tuhan, tetap baca Alkitab, tetap berdoa, tetap ini yang 1 sudah hilang larut dari dunia. Pada saat Tuhan datang, yang 5 itu benar-benar tertinggal, tidak masuk surga itu enggak. Ya, ingat ya. Kita harus lihat diri kita sendiri apakah kita tetap di dalam iman, ya. Jadi Tuhan minta, "Hei, kembali anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu," kata Tuhan. Inilah kami yang datang kepadamu pada saat engkau jauh sekarang, yang jauh pada Tuhan. Ayo mari kembali kepada Tuhan. Tinggalkan keinginan-keinginan duniawi, nanti Tuhan akan memberikan. Otomatis itu akan diberikan Tuhan. Kamu tidak usah cari itu, tidak usah ngejar. Tuhan janji kok, carilah dulu kerajaan surga dan kebenaran, maka semuanya ditambahkan. Pada saat kita taruh kita iman yang benar, iman kita bukan pada kekayaan, iman kita bukan pada dunia, tapi iman kita pada Tuhan, maka saat itu apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan, itu janji. Ingat, kita taat, kita setia, kita berkenan kepada Tuhan, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, pasti janjinya akan digenapi dalam kehidupan kita. Oke, gitu aja. Udah open? Oke, minggu depan aku akan ngomong tentang apostasi. Apostasi itu adalah kemurtatan. Karena apostasi, kemurtatan, orang murtad itu mulai dari mundur imannya dulu, baru dia murtad. Tanpa mundur imannya, orang tidak akan murtad. Orang itu sudah mundur dulu imannya, baru murtad, ya. Jadi nanti juga ibu akan belajari bagaimana untuk minta roh, untuk membedakan roh. Roh ini dari Tuhan atau enggak. Karena di dunia ini kita dipenuhi dengan ilalang dan gandum. Ada yang menjadi ilalang, ada yang menjadi, di dalam gereja tidak semuanya gandum. Tidak semuanya domba. Ada yang kambing. Ada kambing, ada domba, ada ilalang, ada gandum. Jadi istilahnya nanti kita harus belajar bagaimana untuk discerning of spirit, cara membedakan roh, sehingga kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, sehingga kita tidak
ikut disesatkan. Yuk, Tuhan Yesus memberkati.